Nah, mungkin aku coba bertanya in general kepada ketiga pembicara di sini gitu. Sebetulnya dari pandangan masing-masing tuh sosial media itu seperti apa sih gitu? Mungkin saya coba sedikit menyampaikan opini ya. Kalau dari perspektif saya bilang sosial media itu adalah sesuatu yang seru. Ada good side-nya, ada bad side-nya, ada sesuatu yang menantang dan kayaknya nggak pernah habis untuk dikulik gitu ya, karena sosial media adalah seperti menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia yang wajib untuk dikuasai orang sih kayaknya sekarang, itu sih. Sesederhana itu mungkin saya melihatnya. Ya karena sekarang hampir bisa dilihat ya semua orang punya sosial media gitu, minimal satu akun Instagram gitu kan. Benar. Nah, mungkin dari Mas Faisal? Kalau menurutku ada dua sisi dari sosial media ya. Ada satu narasi tentang sosial media yang diberikan kepada kita, yaitu sebagai sebuah tools yang mendemokratisasi internet, memberi ruang kesetaraan, memberi ruang kebebasan untuk berekspresi. Itu narasi yang berkembang di kita. Lalu ada sosial media sebagai industri. Nah, itu hal yang berbeda lagi, yaitu industri yang mengambil data kita mungkin tanpa sepengetahuan atau tanpa agreement yang kita lakukan secara sadar dan diperjualbelikan. Itu jadi ada dua sisi. Oke, berarti memang apa namanya di situ banyak definisi lah yang bisa kita artikan ya gitu sebagai sosial media. Tadi kan Mas Faisal bilang ada dua sisi gitu. Banyak apa namanya banyak keterangan gitu atau misalkan sekarang semua juga sepakat gitu akhirnya media sosial itu berperan atau menjadi alat komunikasi yang baru. Nah, kalau bisa bantu didefinisikan gitu, bagaimana sih sebenarnya media sosial ini sebagai medium komunikasi gitu? Oke, tadi sebenarnya Mas Faisal juga sempat bilang kalau sosial media itu adalah kita bisa lihat sebagai tools, kita juga bisa lihat sebagai industri gitu ya. Aku sepakat banget sama yang disampaikan sama Mas Faisal tadi. Kalau aku melihatnya memang sosial media ini sebagai medium, dia tuh bisa diapain aja sebenarnya, tergantung siapa yang memanfaatkannya, siapa yang menguasainya ya. Jadi semakin dalam kita mengerti, semakin dalam kita uh, tahu seperti apa isi sosial media itu, sebenarnya kita jadi punya kekuatan untuk mengendalikan si sosial media itu, atau bahkan melindungi diri kita dari dikendalikan sama si sosial media ini. Kalau menurutku sih gitu. Oke. Nah, kalau sebagai apa namanya fungsi sebagai medium komunikasi itu gimana sih kalau misalkan bisa di apa ya akhirnya si sosial media ini jadi alternatif komunikasi baru lah gitu. Menariknya karena sosial media ini itu salah satu teknologi yang sebenarnya diciptakan untuk membantu dan memudahkan manusia kan ya. Namanya juga teknologi itu pasti diciptakan sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan kehidupan manusia gitu. Perpanjangan tangan manusia lah gitu ya. Kalau kata McLuhan itu teknologi itu sebenarnya membantu manusia atau memudahkan hidup manusia lah, intinya seperti itu. Tapi ada potensi juga sebenarnya, justru saking kita merasa dimudahkan, akhirnya kita itu menjadi lemah gitu. Jadi kalah sama teknologi. Harusnya kita yang menguasai teknologi, tapi karena kita terlalu dimudahkan, akhirnya kita terlalu tergantung sama teknologi ini, ya akhirnya secara nggak sadar kita yang dikendalikan sama si teknologi ini, atau orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di balik si teknologi ini. Begitu juga dengan sosial media. Nah, kalau kita lihat dia fungsinya sebagai media komunikasi, tentu saja si sosial media ini adalah sebuah tools untuk menyampaikan pesan yang kalau kita seperti tadi yang saya bilang menguasai, itu bisa sangat
bermanfaat banget buat kita sebagai komunikator ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu bisa lebih dimudahkan lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau Mas Faisal sendiri nih melihat, tadi kan sempat di-highlight juga bahwa ini tuh definisinya sebagai industri dan juga sebagai medium. Nah tadi Bu Arum sempat mention juga nih, gimana kita menggunakan sosial media itu menjadi baik gitu ketika ya kita bisa mengendalikannya. Nah sebetulnya gitu dari berbagai macam teknologi ya spesifik di sosial media sih. Nah pengaruhnya terhadap diri kita sebagai personal gitu, sebagai manusia itu apa sih gitu secara psikologi kira-kira Mas Faisal? Menurut saya, sosial media tidak pernah didesain dari awal untuk mengamplifikasi pesan-pesan baik atau menjadikan manusia lebih bahagia. Jadi dia tools yang dibuat hanya sebagai agregasi crowd untuk saling berkomunikasi. Tapi ya lagi-lagi kalau kita lihat itu sebagai sebuah industri, dia adalah sebuah tools yang berorientasi profit. Karena lagi-lagi kan kita menggunakan ini tidak mungkin gratis. Saya setiap hari misalnya menggunakan Instagram, gratis nggak mungkin banget sih gratis gitu. Pasti ada profitnya. Terus gimana cara profitnya? Cara profitnya ketika mereka membaca, dan kebetulan karena saya juga dan Mbak Arum peneliti, ya paham betul bahwa setiap respon yang kita lakukan, baik scrolling, like, follow, unfollow, itu menjadi satu agregasi data gitu kan. Dan gimana caranya agar orang bisa terus-menerus melakukan respon. Nah, kalau dari sisi psikologi, dan ini juga ditulis juga oleh Jaron Lanier ya, salah satu yang menulis tentang the dark side of internet dan sosial media, baik, dan juga Andrew Keen, hanya ada 2 algoritma dan itu berbasis psikologi yang mendorong orang untuk terus-menerus aktif dan engage, ya istilah para ahli komunikasi atau teman-teman ahensi ya. Hanya 2 algoritma, yaitu algoritma yang terfokus kepada kemarahan dan algoritma yang terfokus kepada rasa takut. Jadi fear and anger. Contoh nih, kalau misalnya hari ini saya posting, mari kita bersama-sama menjadi orang yang lebih penyabar. Lalu dibandingkan dengan saya memposting, kemarin ada yang bakar halte bus nih, kurang ajar gitu. Jadi yang kedua kemungkinan akan lebih memicu respon. Sepertinya algoritma itu yang berkembang dan didesain emang sedemikian rupa, dan algoritma itu yang lebih menguntungkan pemilik industri media sosial ini. Menarik nih. Jadi berarti ada, kalau dari pandangan Mas Faisal tadi, sosial media ini isinya tuh kemarahan dan ketakutan gitu ya. Nah, kalau misalkan aku boleh membandingkan, mungkin dari pandangan Mbak Novi nih sebagai pelaku sosial media atau ya yang bergelut dengan sosial media, itu gimana melihat ini Mbak Novi? Kalau menurut aku sebagai pelaku pengguna sosial media yang mungkin levelnya bukan hanya akun pribadi yang cuma dipakai untuk posting tentang diri sendiri aja gitu. Okay. Menurut aku isinya sosial media itu bujukan. Jadi emang penuh dengan bujuk rayu gitu. Karena emang totalitas yang aku lakukan adalah hal itu. Jadi tugasku adalah membujuk orang dengan berbagai macam cara lewat sosial media. Apapun bentuk bujukannya ya. Berarti memang bisnis atau iklan mungkin ya, itu memang isinya bujukan. Bu Arum sempat mention di awal gitu bahwa bagaimana penggunaan sosial media ini juga sebetulnya sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau dari sisi ya pelaku sosial media gitu sebagai pengiklan lah, sebutlah pengiklan. Nah, itu sasarannya apa sih sebetulnya yang sebetulnya dilakukan di sosial media gitu? Oke, kalau kita mau ngomongin antara manfaat dan keburukan, sebenarnya selalu ada 2 sisi itu ketika kita jalan di sosial media gitu. Yang kita perlu jalankan adalah gimana cara kita meminimalisir kemungkinan kerugian dari semua skema yang kita bikin gitu.
dan memperbesar keuntungan kita, gitu, mendapatkan apa yang kita inginkan. Meskipun ada beberapa hal yang kadang kita juga kepleset lah bahasanya, gitu. Tapi so far lebih banyak keuntungannya, lebih banyak hal baiknya yang kita terima dibandingkan hal buruk. Oke. Nah, ini soal penerimaan. Mungkin aku langsung ke Mas Faisal. Mas Faisal melihat proses ini tuh, apakah ada kemungkinan gitu mempengaruhi psikis? Atau mungkin in paralel dengan Bu Arum juga, apakah proses-proses ini juga merubah pola komunikasi kita gitu karena adanya alat baru ini kan? Apakah ada kaitan gitu dengan pola kita berkomunikasi di sosial media, kemudian itu ada pengaruhnya kah dengan psikis? Nah, mungkin untuk Bu Arum dan Mas Faisal sih. Ya, dia kan sebagai media, karena ada dua kata tadi, ada sosial, ada media. Okay. Aku ingat kira-kira di awal tahun 2000-an, itu ada isu ketika anak-anak itu suka banget nonton WCW itu, nonton WCW. WWF ya, gulat ya. Lalu mereka tiru di sekolah, ada yang tangannya patah, ada yang keceklik gitu, ada yang masuk rumah sakit gitu. Sebetulnya bagaimana pengaruh media terhadap perilaku dan agresivitas, frustasi, stres dan sebagainya, itu ya jelas banget ada pengaruhnya. Tapi sampai level tertentu misalnya, kala itu ketika terjadi di televisi, ada satu intervensi yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena televisi merupakan sebuah media yang diawasi. Dan ada satu konsorsium orang yang mengawasi komisi penyiaran itu sendiri. Hal yang sama berlaku dengan misalnya film. Ada badan sensor gitu. Jadi ketika terjadi satu implikasi buruk, kita bisa langsung intervensi gitu kan. Nah, media sosial itu salah satu privilege yang dimiliki media sosial dan tidak dimiliki oleh media-media lain, dia tidak bisa diintervensi. Dan tidak ada satupun lembaga internasional maupun nasional yang bisa melakukan intervensi itu. Yang walaupun sekarang permasalahan mental health yang kaitannya dengan media sosial jauh lebih banyak dengan apa yang pernah dialami oleh satu generasi dengan televisi sebetulnya. Belum ada aturan yang baku gitu untuk menjaga dalam tanda kutip moral kita gitu di sosial media ya gitu. Nah mungkin ke Bu Arum, sebetulnya kalau melihat kondisi sekarang apa sih perubahan yang paling signifikan gitu dengan ya tadi bisa dibilang sosial media ini adalah tempat berkomunikasi gitu. Nah terus perubahan pola komunikasi ini tuh gimana sih misalkan dari adat ketimuran gitu kan, dari yang muda ke yang tua gitu, apakah ada perubahan itu kah? Oke, kalau pertanyaannya apakah ada perubahan, ya jelas ada gitu ya. Banyak hal yang mungkin bisa baik itu kelihatan secara kasat mata maupun enggak dan itu nyata gitu. Cuman mungkin saya ingin menambahkan sedikit, waktu nonton The Social Dilemma, saya ada satu statement yang menurut saya, oh iya benar juga ya. Kan dia bilang tuh hanya ada 2 barang atau 2 produk yang menyebut orang yang mengkonsumsinya sebagai user gitu, pengguna gitu ya kan. Yang pertama adalah narkoba dan yang kedua adalah sosial media, dan dua-duanya ini juga punya efek yang sama, ya nggak sih? Sama-sama bikin candu gitu, kecanduan gitu ya. Nah ini menurut saya adalah hal yang sangat menarik gitu. Jadi gimana ternyata si sosial media ini sebagai awalnya, kalau misalnya kita ngelihat dari pandangan yang positif ya, positivistiknya, oke, sosial media adalah tools gitu. Dia adalah alat yang kita ciptakan, teknologi yang kita ciptakan untuk mempermudah kita berkomunikasi, untuk membantu kita lebih mudah menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi tadi Mas Faisal sebut dari sisi industrinya atau dari sisi komersilnya, ternyata nggak gitu. Sebenarnya ya kalau bahasa kasarnya intinya ya sebenarnya buat cuan juga gitu ya kan. Si teknologi ini diciptakan ujung-ujungnya ya buat cuan gitu. Omong kosong kalau dia bilang ini adalah fungsinya sangat mensupport manusia baik dan lain sebagainya, itu adalah mungkin omong kosong gitu. Ya intinya adalah sebenarnya cuan buat yang punya kuasa atas teknologi ini gitu, buat si produsennya gitu. Nah itu adalah hal yang menurut saya sangat menarik gitu. Kemudian kalau misalnya tadi Hamzah ngomong ada nggak sih perubahan
pola komunikasi atau etika dan lain sebagainya, menurut saya ada. Gitu. Adanya kurang lebih, contohnya gini deh. Kalau dulu ketika kita mau menyampaikan pendapat, itu sungguh sangat-sangat penuh dengan pertimbangan. Gitu. Selain itu juga sungguh sangat-sangat melihat situasi dan konteksnya yang sedang terjadi ini sekarang seperti apa gitu. Pas nggak nih waktunya kalau kita mau menyampaikan pendapat gitu. Itu dulu sebelum ada sosial media gitu kan. Belum lagi kita juga dibatasi oleh mungkin medianya tidak bisa se-powerful sekarang gitu ya. Kita intinya tuh penuh ketakutan dan penuh pertimbangan lah ketika kita mau menyampaikan aspirasi atau pendapat atau berkomunikasi gitu. Tapi sejak ada sosial media, kayaknya tuh batasan-batasan tuh hampir semua ditabrak gitu. Semua orang bisa ngomong apa aja kepada siapapun, kapanpun, dimanapun gitu kan. Nah, ini adalah salah satu hal yang di satu sisi itu positif, tapi di sisi lain juga destruktif gitu ya kan. Positifnya mungkin barangkali dia yaitu membantu menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sebelumnya tidak bisa tersampaikan karena terlalu banyak yang membatasi gitu. Tapi destruktifnya adalah karena tidak lagi terkontrol, akhirnya ya aspirasi, komunikasi yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu cenderung lebih banyak yang merusak gitu loh. Merusak banyak hal gitu. Mental iya gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang kan makin banyak orang yang sakit mental dalam tanda kutip, mental health issues itu kan sangat-sangat rame banget sekarang ya. Salah satunya pemicunya katanya karena sosial media. Bener juga kata Mas Faisal tadi, kalau di televisi gitu atau misalnya di media-media, mass media gitu, ada komite yang mengkontrol itu gitu, ada filternya gitu, ada orang yang dia punya power untuk memfilter itu. Kalau di sosial media tuh lost doll kan. Kayak ya udah sih, lu mau ngomong apa aja sama siapa aja bebaskan gitu kan, bebasin aja dah ngomong gitu. Nah itu akhirnya jadi masalahnya tidak semua orang yang menggunakan sosial media tuh punya level kedewasaan yang sama. Oke. Ya itu yang akhirnya mungkin memicu masalah-masalah lain gitu. Salah satunya ya mental health issues tadi. Kalau saya ngeliatnya gitu. Kalau Mbak Novi sendiri nih, dalam mungkin secara praktis gitu, apakah misalkan kebebasan berpendapat ini juga akhirnya berlaku gitu dengan apa yang dilakukan gitu, kayak misalkan mungkin Mbak Novi memasarkan satu brand atau satu produk gitu, kemudian kebebasan berpendapat ini tuh sampai sejauh mana sih yang dirasakan gitu? Oke, aku tuh bisa kasih perbandingan kayak dulu pertama banget awal-awal mengerjakan sosial media itu di tahun 2008-2009 akunya gitu, baru belajar, kemudian masuk ke Twitter, masuk ke Instagram gitu. Terlihat warga follower yang komen, netizen lah kita sebutnya ya, netizen yang kasih komen, netizen yang reply, kemudian netizen yang DM gitu. Itu tuh jauh berbeda dibandingkan saat ini. Kalau saat ini tuh aku selalu merasa bahwa kemauan untuk membaca, kemauan untuk mencari tahu itu tuh jadi sangat kecil karena mungkin semuanya jadi terasa mudah buat mereka gitu. Tanpa mereka harus berusaha keras, mereka terbiasa mendapatkan info cepat karena sosial media semuanya kan up to date kan terhadap banyak hal gitu. Nah, terasa banget sebagai ya bahasa kerennya Mbak Mimin. Kerasa banget ketika harus jadi Mbak Mimin gitu. Poin-poin pertanyaan saat ini tuh cenderung karena hal-hal yang mereka nggak mau baca, gitu. Karena kekurang ingin tahuan lebih dalam gitu. Kalau kita kan sesimpel misalnya ada info kompetisi A gitu. Aku kena iklannya nih misalnya, terus ini apa sih? Coba deh aku klik akunnya, di akunnya ada bio-nya, coba deh aku klik dulu ini apa, cari tahu gitu. Ketika tidak menemukan apa yang kita inginkan, barulah kita mengkontak adminnya gitu.
itu sangat berbanding terbalik. Itu tuh masih banyak terjadi di 2008, 2009 sampai 2011 lah. Di atas 2011 itu apalagi ke sini-sini itu kebanyakan mereka tuh udah nggak mau yang mencari tahu gitu. Jadi sesimpel sesuatu yang udah ada di poster gitu. Deadline itu kan hal-hal yang selalu ada ya, deadline di poster, kontak di poster, bukan kontak, syarat di poster gitu. Itu masih akan terus ditanyakan. Jadi ini yang kerasa banget sebenarnya di perkembangan sosial media makin ke sini gitu. Jadi kemauan orang-orang untuk mencari tahu lebih dalamnya emang cukup turun gitu. Itu dari sisi menjadi Mbak Mimin tadi gitu. Tapi ketika kita memposisikan diri lebih ini maaf dulu ya, saya bukan berniat untuk kontra banget sama Mas Faisal dan Barum gitu. Tapi kayak dari tadi aku ngasihnya sisi yang lain dulu ya. Gitu. Tapi ketika kita posisinya ingin placement gitu. Jadi kita di tahapan yang kita pengen pasang iklan sosial media di sosmed, ternyata secara regulasi pun saat ini udah mulai banyak nih. Kayak waktu Indonesia lagi rame terorisme gitu. Kita nggak akan pernah bisa pasang iklan dengan materi-materi yang dekat dengan unsur terorisme. Kalimat bom, kalimat ledakan, kalimat pistol gitu-gitu nggak akan bisa masuk. Visual api, visual bom, itu juga nggak bisa masuk. Karena di waktu Indonesia mengalami banyak banget terorisme itu, kebetulan aku lagi pegang satu film yang emang isunya terorisme. Nah, itu sempat susah banget ketika akan pasang digital gitu. Selalu ditolak gitu, karena itu salah satu regulasi. Saat ini ketika COVID, ternyata itu terjadi lagi gitu. Jadi ketika kita akan pasang placement, kemudian menggunakan keyword COVID, pandemi, vaksin, itu kita juga dibatasi. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu regulasi yang emang juga dipikirkan sama pemerintah dan juga pemilik sosial media untuk mengurangi salah satu dampak negatif-negatif yang tadi disampaikan sama Barum. Gitu. Saya bukan pemerintah kok, Mbak. Oh iya. Nanti teman-temannya di sini semua kayak, pro pemerintah. Enggak. Tapi yang jadi poin menarik adalah tadi sih, jadi ya bisa dibilang netizen kita itu akhirnya rasa ingin tahunya tuh jadi agak kurang gitu. Ini kita lompat ke Mas Faisal. Mas Faisal melihat fenomena ini tuh gimana tuh Mas? Maksudnya kita secara personal gitu ya, pada akhirnya kok gue udah males baca nih, mending nanya aja langsung sama adminnya. Nah itu gimana tuh? Ada kejadian apa sih sebetulnya yang bisa membuat kita jadi males baca gitu poinnya? Jadi males macam-macam, bukan baca doang sih. Iya sih. Jadi gini, di masa-masa awal ya tadi aku bilang ada narasi tentang teknologi dan ada bagaimana teknologi itu sesungguhnya bekerja. Jadi di masa awal-awal teknologi itu muncul, baru ada beberapa narasi kayak misalnya teknologi internet dan sosial media itu adalah untuk mempermudah komunikasi. Tapi lambat laun ada beberapa narasi baru. Misalnya narasi-narasi awal internet di awal tahun 2000 itu adalah misalnya gini, lambat laun semua akan gratis loh. Gitu. Dan itu ditulis oleh Chris Anderson, ya, misalnya bukunya tentang free. Gitu. Dan itu mulai muncul pemikiran itu sejak ada Napster, kasus Napster tuh. Jadi semua orang kadang, oh bisa ya, ini internet bisa bikin semuanya gratis gitu. Lalu ada narasi lain. Jadi ini besarnya pengaruh narasi dalam pada akhirnya bagaimana kita berinteraksi dengan media sosial dan internet secara umum ya. Narasi berikutnya adalah dulu saya ingat di awal-awal tahun 2000-an itu ada long tail, bicara long tail ya. Long tail itu kalau kamu jualan sesuatu apapun di internet pasti dapat niche market. Ya, jadi seakan-akan kamu pasti punya niche sendiri gitu. Yang sebetulnya kenyataannya kalau kita sekarang di internet kayaknya udah nggak ada niche gitu, kayak semuanya diambil sama keluarga Halilintar kayak. Jadi ya sama kayak televisi. Jadi pada akhirnya kurvanya ya kurva normal lagi gitu. Nggak ada tuh kurva long tail itu. Nah, jadi itu yang akhirnya membuat ada nilai-nilai dan kultur baru, dan sekarang ada fenomena cancel culture juga, kayak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah gitu. Karena memang ada beberapa narasi proposisi di internet itu yang memang dibuat menurut saya. Nah, dibuatnya berdasarkan apa? Berdasarkan ada kultur
apa ya, ideologi teman-teman di Silicon Valley itu yang disebut aliran libertarianism itu. Ya, itu nanti bisa kita elaborasi lah masalah itu. Nah, Bu Arum, melihat kondisi tadi yang disebutkan Mas Faisal dan Mbak Novi juga, akhirnya kan kita punya beragam narasi gitu. Nah, secara komunikasi atau mungkin tadi kan Bu Arum juga sempat bilang komunikasi mengalami perubahan. Nah, terus kaitannya dengan kehidupan kita gitu, secara apakah terjadi pergeseran sosial gitu pada akhirnya gitu di masyarakat kita? Iya, tapi mungkin sebelum saya jawab itu, saya pengen maksudnya membahas juga tadi apa yang disampaikan sama Novi dan juga Mas Faisal gitu ya. Boleh. Menarik nih kalau misalnya kita mau main cocok logi atau teori konspirasi gitu ya. Tadi kan segala membahas tentang Silicon Valley dan lain sebagainya. Karena ya itu memang ada ya, maksudnya memang it's happening gitu. Sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, itu tuh kayak emang antara ada dan tiada emang ada gitu loh. Terus juga gini, kita ada satu poin yang menurutku teman-teman mungkin sudah tahu dan ada juga yang belum tahu, harus tahu bahwa segala sesuatu yang ada di internet itu bisa dimanipulasi gitu. Iya kan? Semua angka, semua logaritma yang ada di internet itu bisa dimanipulasi. Siapa yang bisa memanipulasi? Ya orang-orang yang tahu caranya. Iya kan? Tinggal orang-orang yang tahu caranya ini ada di pihak mana. Gitu kan? Terus kalau misalnya tadi Novi sempat bilang ada filternya kok, istilah-istilah seperti COVID, vaksin, corona, dan lain sebagainya dibatasi. Iya memang benar. Tapi di balik itu ada siapa? Tujuannya apa? Nah, kita sebagai user gitu ya sebenarnya yang paling ideal adalah kita harus kritis gitu, nggak hanya sekedar menerima apa yang diberikan oleh informasi di media. Terus tadi juga sempat Novi bilang sebagian admin punya pengalaman seperti itu. Sama, saya juga admin. Saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Iya memang begitu, makin kesini tuh, saya tuh tadi langsung keinget, mungkin teman-teman juga pernah nonton film Wall-E. Oke. Ya. Itu bener-bener gambaran yang menurut saya sangat, kayaknya suatu saat kita bisa kayak gini loh, kalau misalnya kita tuh terlalu tergantung sama teknologi gitu. Sebegitu menyeramkannya, sekarang aja udah mulai kelihatan dari bahkan mencari informasi yang jelas di depan mata pun harus bertanya, karena saking pengen instan gitu kan. Terus tadi ditambahkan sama Mas Faisal, nggak cuma soal informasi, bahkan apapun sekarang kalau bisa mereka nggak gerak, ya nggak gerak, hidup generasi mager gitu kan. Ya memang kenyataannya begitu, dan itu adalah masa depan yang sangat mungkin terjadi gitu. Sudah diceritakan sama Wall-E sampai sebegitunya gitu. Saya juga ketar-ketir ketika melihat itu, iya gila bisa sampai kayak gini ya. Bayangkan kalau misalnya kita terus-menerus terlena dengan buayan teknologi, sosial media, dan apapun itu, ya tidak perlu menunggu 2050, mungkin bisa jadi kita akan merasakan itu secepatnya gitu. Terus kalau tadi misalnya Hamzah nanya pergeseran sosial ya. Pergeseran sosial apa yang terjadi? Mungkin saya tidak berkompeten secara langsung menjelaskan dengan teori ini A, B, C, D, E, apa segala macam. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya lihat ya, observasi saya di sosial media. Ya, sosial media tidak hanya sekedar tools untuk berkomunikasi memang. Saya sangat sepakat hal itu. Bahkan kalau misalnya kita meminjam teori lama tentang agenda setting, misalnya dulu media massa itu dianggap ya tidak pure menyampaikan informasi karena kebutuhan publik, tetapi juga ada agenda setting di belakangnya. Saya rasa sosial media pun seperti itu sebenarnya. Sampai menggiring kita akhirnya menjadi kecanduan pun menurut saya juga itu sangat memungkinkan terjadi, dan memang ada aktor-aktor di balik itu gitu. Kemudian juga bagaimana sosial media ini sekarang juga berperan sebagai
bagian dari kita untuk bahwa kita ini hidup, kita ini ada, kita ini eksis, dan juga status sosial kita juga dilihatnya, diukurnya berdasarkan sosial media. Bayangin sekarang banyak banget orang-orang yang hanya gara-gara angka, ya, itu merasa bahagia gitu ya. Padahal bahagianya itu adalah semu gitu ya. Gara-gara jumlah likes yang banyak, seneng banget gitu. Begitu jumlah likes-nya nggak ada, atau followernya kurang satu, stres banget gitu. Kayaknya ini beban hidupku bertambah gitu. Padahal ya nggak juga sebenarnya. Tapi somehow itu terjadi gitu. Karena ini aku baca ulang bukunya Mas Faisal sih, yang dari Generasi P. Bilangnya gini, dinamika peer group itu kebutuhan sosialnya itu kan ada 3. Untuk dapat diterima, untuk dapat disetujui atau diaminkan secara sosial, dan untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, sekarang nih kalau aku ngelihatnya, trennya si sosial media ini sudah digunakan untuk 3 hal itu tadi. Kalau kita nggak punya sosial media, berarti kita bukan bagian dari komunitas. Kalau kita tidak di likes yang banyak, atau tidak dapat likes yang banyak, atau tidak dapat komentar yang banyak, maka kita tidak disetujui oleh komunitas gitu. Kalau kita tidak mendapatkan informasi dari internet, berarti kita tidak tahu apa-apa gitu. Kesannya kan sekarang seperti itu gitu. Apalagi aku juga mengacu pada buku ini tuh, sebenarnya masyarakat Indonesia itu kan apa ya? Core dari kepribadiannya adalah komunal. Ya, nanti mungkin Mas Faisal bisa menjelaskan lebih dalam gitu ya. Nah, justru karena komunal ini sampai-sampai mungkin itu yang menyebabkan sosial media itu jadi sebegitu dahsyat impact-nya agar dia bisa diterima sama komunitasnya gitu. Apalagi sekarang corona gitu ya. Kita sempat dibatasi, tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi secara langsung, seolah-olah dia tuh yang menggantikan peran atau momen kita berkomunikasi secara langsung kan. Jadi tuh angka tuh jadi kayak bener-bener, ya semakin tinggi angkamu, semakin tinggi status sosialmu gitu kan. Jadi ya kesannya tuh kayak gitu gitu loh. Saya sih ngeliatnya gitu sih. Oke. Mas Faisal, gimana Mas Faisal? Penjelasannya tadi sempat dikutip dari buku Mas Faisal sendiri nih. Oke. Ya, tadi menanggapi Mbak Arum, pertama sih aku juga pengen menanggapi bahwa sebetulnya sudut pandang dan diskursus tentang konspirasi dan dunia internet itu sekarang malah sudah mulai tidak lagi digunakan. Kayak misalnya kalau kita baca bukunya Shoshana Zuboff itu tentang surveillance capitalism, kan beliau dari Harvard itu beliau sudah mulai berbicara secara terbuka bahwa ini emang ada satu upaya sistemik gitu untuk memperkokoh kapitalisme itu sendiri lewat media, salah satunya lewat media sosial. Gitu. Nah, terkait dengan di Indonesia, ini kalau ini dari hasil temuan saya ya, Indonesia tuh punya cara yang aneh ya untuk merespon sosial media dari sejak awal ya. Karena waktu saya awal-awal meneliti anak muda dari tahun 2009 itu peneliti-peneliti dari negara lain mereka suka nanya kayak misalnya waktu itu ada yang nanya ke saya namanya Kei Shimada. Sekarang dia Head of Innovation-nya IBM ya IBM Global. Dulu dia masih meneliti anak muda di Jepang. Dia pertanyaannya adalah waktu itu sekitar dia datang ke Jakarta 2012 kalau nggak salah. Dia tanya kenapa anak muda Indonesia selalu ganti-ganti profile picture. Terus itu aja pertanyaannya. Terus aku bilang, emang masalahnya apa gitu? Ya aneh kata dia. Lo anehnya di mana? Lo di Jepang nggak ada kata dia. Di Jepang itu semua membeli avatar karena dia tidak mau terpapar ruang privatnya. Lalu saya 2 jam menjelaskan ke Kay bahwa di Indonesia tidak ada ruang privat, tidak ada ruang publik, semuanya serba publik. Ya, kayak contohnya kalau baru jadian pacaran tuh ceritain, gue baru jadian sama si ini, hore makan-makan gitu kan. Jadi semuanya publik. Jadi ketika kamu ngeliat sosial media orang Indonesia, it's all public. Atau hal lain misalnya Twitter di masa-masa awal. Twitter di masa-masa awal digunakan orang Eropa itu untuk microblogging, artinya untuk komunikasi satu arah. Di Indonesia malah akhirnya SMS ditinggalkan. Jadi reply-reply-nya itu kan pakai retweet kan.
Terus SMS nggak dibales gitu. Ya udah lewat Twitter aja. Itu sesuatu yang bahkan yang buat Twitter juga nggak menyangka bakal dipakai buat gituan ya. Gitu. Jadi waktu itu saya sempat masih membantu Telkomsel juga, orang Telkomsel juga bertanya, Mas Faisal itu kenapa ya gitu. Ya kita anomali gitu. Dan di sisi lain ya betul tadi Mbak Arum, jadi kita punya satu core jangkar ya, kehidupan sosial itu komunal. Jadi yang menarik, memang saya melihat satu tren adopsi media sosial dan internet ini, kalau di Indonesia semakin dia tinggi, malah tidak membuat anak muda semakin individualis. Jadi makanya kita makin banyak komunitas kan, sampai komunitas yang sangat spesifik, putar pensil. Kalau dulu kan agregasinya besar-besar ya, dari misalnya motor besar gitu, atau sepeda itu kan agregasinya besar. Sekarang sampai putar pensil, pelihara kelinci, cupang gitu kan. Spesifik banget itu. Jadi kehidupan komunalnya itu betul-betul pindah ke media sosial. Jadi yang menarik dan rasanya yang membuat selalu media sosial di Indonesia sangat eksotis karena kita ngebawa kehidupan nyatanya itu ke media sosial. Bisa aku boleh nanya nggak sih? Aku penasaran sesuatu soalnya. Boleh. Ada fenomena yang terjadi belakangan ini. Mungkin Mas Faisal bisa bantu jawab ya. Orang Indonesia tadi kan unik ya. Salah satu core-nya adalah mereka adalah masyarakat yang komunal gitu ya. Ini nih ada ya. Saya tuh bingung kenapa sampai bisa orang salah tapi bangga sampai bikin komunitas. Ada komunitas pelakor ya kan? Ya nggak sih? Itu saya tuh sampai bisa ya, wow, sungguh ajaib. Itu kira-kira kenapa gitu? Mereka bangga dengan kesalahan yang dibuat, justru ayo kita menjadi komunitas pelakor gitu. Iya. Monggo Mas Faisal, bisa bantu dijelaskan. Iya, saya mau mendaftar juga itu. Menarik itu untuk diteliti. Jadi kayaknya itu Mbak Arum itu kaitannya dengan apa ya, kultur post-truth tadi, post-truth ya. Bahwa di media sosial itu semakin banyak kita bisa membangun satu komunitas atau agregasi orang yang setuju dengan kita, semakin proposisi kita itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, makanya juga ada buku The End of Expertise kan yang berbicara bahwa ya orang expert tidak didengarkan. Kayak misalnya sekarang mungkin ada profesor yang udah sepuh-sepuh ahli epidemiologi, tapi orang senangnya dengerin dokter Tirta gitu kan. Ya, jadi ya iya, jadi atau misalnya juru bicara apa namanya Badan Penanganan COVID gitu yang sekarang dipilih dokter yang cantik gitu. Jadi memang itu sekarang ya di other side ini juga satu masalah tersendiri adalah kebenaran itu ditentukan oleh mayoritas suara yang setuju di media sosial. Dan makanya beberapa sekitar 2 tahun lalu ada isu bumi bulat atau bumi datar, ya ampun gitu kan. Itu sih kalau menurut saya, itu tanggapan saya baru. Iya, makasih Mas. Berarti kayak apa sih, level kebenaran itu tergantung dari jumlah follower gitu ya. Iya, betul. Semakin banyak followernya semakin benar dia. Aku tuh pengen nambahin dikit. Apa tuh? Jadi sebenarnya ini tadi aku juga mau nanya loh. Kenapa banyak orang yang justru posisinya ketika sosial media jadi gede, banyak orang yang ingin jadi berbeda gitu. Berbedanya dia dengan apa? Dengan melawan norma-norma yang ada. Norma-norma yang selama ini kita anggap benar, kemudian dia muncul dengan jadi orang yang kontra gitu. Biar mungkin center point-nya jadi ke dia gitu. Tapi ternyata itu sekarang jadi tren. Ketika orang mendapatkan perhatian yang sekarang lagi hot banget adalah itu. Dennis penjual bunga yang bikin video nongkrong harus di mall mewah, kemudian dipecahin, terus kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, katanya bunganya pesanannya nggak sesuai, malah sekarang jadi diundang ke TV dan segala macam. Kayak gitu tuh kan jadi tren gitu, bahwa orang mikir, dan dia sebagai person juga pede banget ketika dibilang sorry ya di sini kalau ada temannya Dennis, kita jadi ngomongin. Tapi dia ketika dibilang yang kamu lakukan tuh salah loh, dia dengan satunya bilang enggak, kan itu wajar gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang sekarang banyak. Jadi even
Donald Trump pun juga melakukan hal yang sama kan, karena aku lagi mencoba belajar nih sama campaign-campaignnya dia untuk calon presiden lagi kan gitu. Nah, waktu dia mengumumkan dia positif COVID, sebenarnya udah sempet curiga nih, pasti akan ada hal-hal yang terjadi di balik ini. Bisa jadi itu kesengajaan atau gimana. Ternyata yang terjadi, after itu dia keluar dengan agak, dalam tanda kutip, dia bisa bilang, oh, nggak apa-apa kok gue, gitu. Nah, hal-hal itu tadi sih kayak kegemaran, tren untuk menjadi berbeda meskipun itu salah, itu tuh sekarang juga lagi marak banget. Aku tadi pengen tanya ke Mas Faisal tentang itu sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita baca buku Jaron Lanier ya, atau dengerin dia kan ada beberapa video wawancara dia di YouTube gitu. Dia beberapa kali mention teori-teori dasar dari psikologi, yaitu teori Skinner itu, tentang operant behavior ya. Dan Jaron Lanier juga mengaku, kan Jaron Lanier, aku belum nonton sih sebetulnya Social Dilemma itu sama sekali, belum sempat minggu ini, tapi aku baca buku Lanier kebetulan. Lanier itu belajar dari Marvin Minsky namanya, yang meninggal 2016 kalau tidak salah. Itu beliau salah satu yang merancang algoritma yang ada di internet untuk rancangan artificial intelligence ya, dasar fondasi AI. Pinter banget, fisika. Tapi kalau baca buku Marvin Minsky, itu isinya konsep psikologi semua. Jadi sebetulnya yang diaplikasikan, kenapa orang kok bisa menjadi orang yang totally berbeda. Jadi kalau di teori operant behavior-nya Skinner itu ada tikus. Nah, tikusnya itu dikasih tuas. Tuasnya di atasnya ada lampu. Jadi kalau dia ngelihat lampu nyala, terus dia tidak bereaksi. Terus dikasih kalau lampu nyala terus keluar keju gitu. Terus tambah lama dia bisa menghubung-hubungkan antara lampu nyala, pencet tuas, dan keluar keju. Dan itu sama persis seperti yang dikatakan Lanier dengan bagaimana kita melakukan satu perilaku karena kita melihat lampu nyala, misalnya like, terus ada kita pencet tuas, itu ketika orang nge-like, gitu kan, atau orang nge-follow, lalu kita mengikuti semua pola itu sampai perilaku kita terbentuk. Itu yang disebut operant behavior. Jadi perilaku kita terbentuk oleh lampu dan tuas. Jadi kalau di media sosial, lampu dan tuas itu follow dan like. Nah, itu yang menyeramkan. Aku coba jawab ya, ini berdasarkan cerita dari teman-teman yang juga bekerja di bidang itu, ya, bahwa ya memang segala sesuatu yang kita klik, yang kita search, yang kita sengaja nggak sengaja cari di di internet itu kan sebenarnya terekam ya. Dan rekamannya itu yang mungkin bahasanya algoritmanya membaca, akhirnya menyajikan informasi berdasarkan histori kita, jejak digital kita. Itu kan yang terjadi kan seperti gitu. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya filternya bagaimana? Ya, filternya adalah jangan mencari yang aneh-aneh di sosial media, di internet gitu. Karena itu bakal kebaca gitu, itu bakal kerekam gitu loh. Dulu sempat ada juga kan, konon katanya sebenarnya kayak mikrofon dan kamera kita tuh di-hijack gitu ya, sama orang-orang tertentu atau organisasi-organisasi tertentu, itu datanya juga dijual gitu ya. Terus kita juga sudah diperingatkan hati-hati ketika kita misalnya memberikan informasi terkait diri kita di sosial media maupun di internet gitu. Bahkan pertanyaan sederhana, makanan kesukaanmu apa, untuk verifikasi password itu juga sebenarnya terekam gitu ya. Dan itu jadi jejak digital kita dan akan dibaca oleh si internet. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya privacy gitu. Kalau kita udah mulai menggunakan internet, sudah bersentuhan dengan internet, ya nggak punya privacy sama sekali. Kita 24 jam kita dipantau, dimanapun kita dipantau, bahkan kita sadar nggak sadar, mungkin nih sekarang mikrofon kita sekarang sedang di-hijack, kita sedang didengarkan gitu, gitu kan? Ya jadi ya bagaimana cara menahan diri sebenarnya agak
mustahil ya dengan kondisi sekarang. Kalau kata saya ya, mungkin teman-teman yang lain punya pendapat lain, tapi kalau saya sih ngerasanya kayak agak mustahil. Caranya adalah memfilter diri, jangan sampai sembarangan mencari sesuatu di internet atau meninggalkan jejak apapun di internet. Kalau bisa kita tahan diri gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah, ya gimana ya? Juga bingung jawab. Nerimu aja. Ya, berusaha untuk tidak dilihat lah, jangan terus-terusan, jangan lah ini kan udah ada di feed saya, atau udah ada baru buka YouTube langsung udah dikasih gitu. Ya udah berusaha untuk di-ignore. Ya. Itu sih mungkin. Mbak Novi kayaknya mau nambahin. Nah, aku mau nambahin. Jadi sebenarnya gini, kalau kayak di sosial dilema emang bener banget kita ini produk gitu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, emang ada banyak pihak yang mengharapkan bukan hanya pemilik di sosial media ini doang ya gitu, tapi pihak-pihak lain kayak semacam orang kayak saya gitu yang sukanya mempromosikan sesuatu. Saya juga senang dengan apa yang dilakukan secara sama teman-teman yang memiliki pola. Jadi kayak misalnya, oh behavior-nya kayak gini nih, kebaca nih behavior-nya. Aku akan senang karena apa? Karena aku punya data yang ketika aku ngasih sesuatu, ketika aku ngasih umpan, pasti akan dimakan umpannya gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya emang pengen ngefilter, caranya ada dua. Satu, emang benar-benar sign out semua sosial media, lupakan, nggak punya sosial media, handphonenya balik ke handphone jadul, mungkin pakai nggak pakai internet mungkin gitu. Atau bisa bikin akun yang fake, totally fake, jadi semuanya itu memang bukan tentang citra diri. Atau yang terakhir, mengacaukan algoritma itu, gitu. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi apa yang kita suka, tapi kita juga mengkonsumsi apa yang tidak kita suka dengan sengaja gitu, dengan sangat sadar. Misalnya kayak aku suka film gitu. Terus karena aku pengen mengacaukan algoritmaku, aku nge-search-nya yang jauh-jauh, misalnya aku tiba-tiba nge-search matematika, aku nge-search minyak, aku nge-search apa gitu. Semakin banyak pilihan yang kita cari, semakin banyak informasi yang kita cari di sosial media, algoritma kita akan jadi kacau, kitanya nggak ketebak. Itu sih menurut aku. Mungkin dari Mas Faisal ada tips kah gimana cara nahan dirinya? Jelas jejak kita semua ada di media sosial. Aku sama kayak Novi, jadi kalau dilihat di Instagramku, di feedku itu suka berantakan. Tiba-tiba kayak hari ini aku posting tentang ada anak kecil Shaolin melipat diri di pohon gitu. Kadang-kadang aku posting meme kucing gitu, karena ketika aku misalnya pagi gitu, terus aku scrolling media sosial, lalu ada penawaran-penawaran yang menurutku ini adalah upaya untuk, oh dia lagi ngebaca nih, kemarin aku baru browsing apa, maka besokannya biasa aku mulai posting hal-hal yang random gitu. Jadi nanti abis itu, oh penawarannya mulai random lagi, ya udah oke lah. Nah aku baru mulai posting hal-hal yang memang aku pengen posting. Sebetulnya cara lain adalah ya puasa aja, puasa media sosial. Saya pernah lakuin tuh waktu 2017, 6 bulan lamanya. Wow. Dan baik-baik aja. Saya pamitan dulu waktu itu di Facebook. Saya pamit, saya tidak mau main sosial media. Tapi pertengahan tahun istri saya ini komplain, job semakin berkurang karena kamu puasa media sosial. Jadi akhirnya saya kembali bermedia sosial. Jadi ada tuntutan ekonomi ya di situ. Yang ya, memaksa. Jelas. Tuntutan istri lebih tepatnya, Hamzah. Okay. Sebenarnya semua bisa dipercayai asalkan kamu yakin gitu. Okay. Ya kan, kalau masalah percaya mah yang penting yakin dulu gitu. Tapi kalau percaya itu kan kita melihat sesuatu kemudian masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau kita menjadi komunikatornya itu hal yang berbeda lagi gitu. Ketika kita meyakini sesuatu, kalau bahasa yang sempat ngetren banget, kita wajibnya tabayun. Jadi kita ngecek dulu apakah memang info yang aku dapat ini tuh benar gitu. Info yang aku dapat ini tuh valid gitu. Jadi baiknya emang nggak dibikin instan. Bikin mie instan aja tuh kita butuh ngerebus air, butuh proses kan gitu. Begitu juga sebenarnya harusnya kita bersikap sama sosial media gitu. Ketika kita dapat satu info,
oh sebaiknya kita cek dulu lah. Sebenarnya ini tuh info yang benar nggak sih? Ini kapan sih terjadinya? Soalnya kan sekarang kalau misalnya kita ngomongin hoax, ngomongnya hoax ya? Hoax apa hoax? Hoax. Itu kan kebanyakan karena emang begitu dapat info langsung sebarin lagi. Tanpa dicek dulu nih, ini kapan terjadinya, ini bener apa enggak gitu. Jadi filternya tuh ada di diri kita untuk kita ngasih jeda dulu nih gitu. Nggak harus jadi yang pertama banget ke dalam segala hal gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu, cek dulu, barulah kita kalau pengen jadi komunikatornya, ya setidaknya kita udah punya pertimbangan itu gitu. Tapi kalau emang posisinya hanya untuk dikonsumsi diri sendiri, mau nggak pakai dicek, ya nggak apa-apa. Oke. Bu Arum, mungkin mau menambahkan? Kalau saya, jangan percaya sosial media. Percaya Tuhan. Cukup sederhana ya? Nggak, maksudnya gini, aku sepakat banget sama yang tadi disampaikan sama Novi ya. Kalau di Islam itu kan ada konsep tabayun ya. Kita tuh harus bertabayun ketika kita menerima informasi. Jangan mudah percaya bahkan dari sosok yang mungkin level dia atau label dia adalah expert sekalipun, karena dia bukan nabi aja bisa salah gitu ya. Manusia tuh tempatnya salah, ya udah, jadi ya kita harus cross check, nggak bisa enggak gitu. Makanya kalau teman-teman di prodi komunikasi UMM itu kan ada namanya gerakannya adalah literasi digital gitu. Kita berusaha untuk ngajak orang-orang nih supaya melek media tuh nggak cuma sekedar tahu cara makainya, tetapi juga tahu cara mengkurasi, memilih informasi dan meng-cross-check informasi supaya kita itu dapat informasi itu atau dapat pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar, nggak sesat. Karena ya gimana, semua orang yang menggunakan internet kan bisa mengupload, bisa mempublikasikan sesuatu gitu loh, suka-suka dia selama dia punya kuota, ya nggak sih? Yeah. Bisa posting apapun gitu ya. Udah, berarti ya filternya adalah ya tabayun tadi, sikap tabayun tadi. Kita harus benar-benar cross check dengan orang lain, dengan sumber lain, dengan buku misalnya. Jadi jangan mudah percaya gitu. Kalau kita mudah percaya, yang terjadi adalah seperti situasi ketika Pilpres kemarin yang berlanjut sampai sekarang gitu ya. Sesama anggota keluarga, ayah dan anak misalnya bisa saling gontok-gontokan hanya gara-gara tidak cross-check informasi gitu ya. Akhirnya mudah dipecah belah, mudah disetir, dan lain sebagainya gitu. Ya gitu sih. Aku sepakat sama Novi. Tapi ya itu tadi, percaya sama Tuhan, jangan sama sosial media. Sepakat. Secara prinsip memang gitu. Ya, insecurity. Jadi kalau di psikologi itu ada tokoh Rollo May itu, psikologi humanistik, dia juga meneliti tentang generasi muda. Dia bilang generasi muda di masa depan, dia meneliti tahun 60-an itu. Lalu ada beberapa publikasinya pun bisa dilihat video wawancara di YouTube pada tahun 70-an kayaknya. Dia bilang nanti ketika teknologi semakin hebat, lalu anak muda bisa mencari apa saja, tentang apa saja yang mereka pengen tahu, mereka akan sangat gelisah dan depresif. Lucu ya? Jadi dia bilang bahwa semakin kita tahu jawaban semua hal, kita akan semakin stres dan insecure. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruang untuk misteri. Ternyata kita butuh misteri. Kayak misalnya misteri itu apa? Misteri kalau kita lagi pergi ke museum gitu, kita ngeliat lukisan gitu. Terus kita sok-sokan jadi kayak seniman. Ini tentang kebahagiaan gitu. Padahal bukan juga gitu kan. Jadi karena kita senang aja karena ini apa ya sebetulnya lukisan ini gitu. Jadi itu kita senang lihat lukisan karena ada unsur misteri di situ. Kita senang naik gunung karena ada unsur misteri di alam. Kita senang berdoa karena ada unsur misteri tentang Tuhan gitu. Jadi itu satu hal. Lalu hal lain ketika semua serba pasti, kita menjadi kebergantungan kepada dunia eksternal. Dan kita tidak bisa mendengarkan suara-suara dalam diri kita sendiri, Hamzah. Jadi semua tertutupi. Dan disitulah kita merasa insecure. Kita kehilangan suara dari dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu mendengarkan suara di luar. Jadi itu yang terjadi kalau mau tidak insecure,
ya harus mengambil jarak dari media untuk beberapa waktu, detox ya. Baru habis itu ketika kita sudah bisa punya momen atau paling tidak punya komitmen untuk dalam satu hari tidak memegang gadget dan meluangkan waktu untuk ya self-talk aja, bicara ke diri sendiri. Kalau aku ya kalau lagi berkebun aku bicara sama tanaman gue, apa kabar hari ini? Mana buahnya? Ya, Oke. Ya, ini nyambung dengan diskusi awal tadi dengan Mbak Arum juga, bahwa media sosial itu sebagai sebuah industri, dia punya privilege di mana tidak ada satupun institusi maupun konsorsium pengawas yang bisa mengintervensi mereka. Jadi kalau misalnya kita kategorisasikan media sosial sebagai satu media yang bisa membuat orang adiktif, sama dengan rokok dan minuman keras, harusnya ada warning tuh kayak di rokok tuh. Ini terus ada gambar orang lagi sakit gitu kan. Jadi sehingga orang tuh tahu bahwa konsekuensinya kalau saya berlebihan menggunakan ini, saya akan mengalami seperti foto orang yang di situ gitu. Dan untuk semua barang-barang adiktif di dunia ini selalu ada warning-warning itu, kecuali media sosial. Jadi gimana caranya? Ya caranya orang tuanya mau warning. Gitu. Nah, siap-siap nak. Media sosial keras gitu kan. Bukan cuma Jakarta yang keras ya. Iya, betul. Oke. Mungkin ini terakhir dari perjumpaan kita di Sharing Warga Digital. Sebelum kita tutup, dari 3 pemateri ada closing statement kah terkait fenomena-fenomena yang sebetulnya perlu kita pelajari lebih dalam lagi nih, mungkin di lain kesempatan. Tapi sementara ini coba aku minta mungkin closing statement dari 3 pemateri. Mungkin masa depan, yang bicara masa depan, terutama kita lagi di masa pandemi, hanya ada 2 stream pemikiran. Satu teknosentrik yang menganggap itu kita bisa selesaikan semua masalah dengan teknologi, lalu ada yang biosentrik bahwa kita kembali ke alam. Ya teman-teman pilih saja mana yang kira-kira lebih sustainable dan bisa membuat kita menjadi manusia yang bisa mengeluarkan seluruh potensi dan manusia yang bahagia. Itu aja. Balik ke yang tadi aku sempat omongin sih, tabayun akan segala hal. Jadi ketika kita mau ngapain pun, kita mau ngambil keputusan apapun, ya emang udah dipertimbangkan baik-baik gitu. Bukan sekedar ikut tren atau sekedar kena imbas sosial media. Tapi memang semuanya ya kita pikirin baik-baik, positif negatifnya. Gitu. Hidup itu adalah tentang keseimbangan kalau kata saya. Jadi kita sekarang berada di situasi yang semuanya berubah gitu. Teknologi juga perubahannya semakin pesat. Kita pilihan memang di tangan kita, atau pilihan itu memang milik kita ya. Kita mau melihat itu sebagai sebuah anugerah atau kita melihat itu sebagai sebuah penghancuran massal misalnya, itu bisa aja gitu ya. Tapi menurut saya hidup adalah tentang keseimbangan. Kita punya pilihan untuk berdamai dengan semua yang ada. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dari dulu sudah ditanamkan sama kita. Mungkin kayak yang Mas Faisal bahas dari generasi kembali ke akar. Jadi kita bisa, ya tadi, jangan lupakan sumber-sumber inspirasi dari alam, dari tumbuhan, dari bumi ini. Alam semesta ini adalah sebenarnya guru yang tidak pernah habis memberikan kita ilmu gitu kan ya. Nah, tapi kita juga mau tidak mau sebenarnya juga harus bisa memahami situasi bahwa memang teknologi itu ada dan kita sebenarnya secara tidak langsung dipaksa untuk memanfaatkan itu dalam tanda kutip ya. Nah, sekarang ya tinggal bijaksananya kita aja. Balik lagi ke tadi, hidup itu adalah sebuah keseimbangan. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan, tidak selalu tergantung dengan teknologi, tapi juga memaksimalkan apa yang alam berikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Kalau saya mungkin itu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Arum, Mbak Novi dan Mas Faisal. Jadi kita banyak hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini, tapi harapannya kita bisa membahas hal-hal yang lebih dalam di lain kesempatan.